Pemirsa, untuk mengenal sosok santri milenial di Kabinet Joko Widodo telah hadir staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf. Selamat malam Mas Amin, apa kabar? Malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Amin, pasca ataupun setelah diangkat menjadi staf khusus Presiden, Ya, siapa yang paling merasa terkejut dengan berita ini? yang pasti saya sendiri ya. Saya sendiri karena tidak ada bayangan atau mimpi untuk bekerja bersama orang nomor satu di Republik Indonesia. Yang kedua juga tentunya istri dan orang tua saya di kampung. Respon orang tua seperti apa Mas Amin? Ya terharu, bangga, anaknya dari kampung, anak petani. Ibu saya ibu rumah tangga, sehari-hari ngurus rumah. Dan saya anak terakhir, dipercaya oleh Presiden untuk memberikan masukan, saran demi kemajuan bangsa Indonesia. Bangga lah, Mbak. Bangga ya. Iya. Dipercaya oleh Presiden untuk memberikan saran dan juga masukan. Ini sebetulnya ada arahan khusus tidak dari Presiden Jokowi kepada Anda dengan latar belakang Anda sebagai santri milenial ini? Waktu sebelum diumumkan oleh Presiden beberapa hari yang lalu, waktu itu hari Kamis ya, kita dikumpulkan dan diberi pengarahan bersama-sama dengan 7 orang yang menjadi staf khusus, yang media bilang itu staf khusus Milenial. Presiden milenial Milenial. gitu ya. Kami diberikan amanat untuk selalu berpikir out of the box untuk percepatan program prioritas Presiden. Yang kedua tentang bagaimana memberikan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif untuk langkah-langkah ke depan yang diperlukan. Secara umum arahan Presiden begitu kepada kami. Apabila kita lihat dalam perkenalan kepada publik hari Kamis sore kemarin kepada Anda, Presiden mengatakan ingin meminta Anda berkeliling ke santri, ke pesantren untuk menebarkan gagasan-gagasan ataupun inovasi baru. Apa dalam bayangan Anda, inovasi seperti apa yang ingin disebarkan ataupun inovasi seperti apa yang ingin dijaring dari kalangan santri di pesantren-pesantren? Mayoritas santri itu kan berasal dari pedesaan ya. Kalau kita lihat dari latar belakang daerah, mungkin mayoritas santri itu berasal dari daerah pedesaan. Kalau kita lihat dari segi latar belakang ekonomi keluarga, mereka berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Dan itu artinya memang dalam tanda petik mereka yang selama ini terpinggirkan secara akses ya, baik secara akses ekonomi, kemudian akses infrastruktur dan sebagainya. Dan itu yang menjadi jawaban dari Pak Jokowi dengan visi Indonesia sentris, dengan Pak Jokowi keliling selama ini ke pondok-pondok pesantren. Dan saya diminta untuk melanjutkan itu dengan lebih rigid, menggelar dialog dengan para santri dan mahasiswa, kemudian kelompok keagamaan, untuk sama-sama kita menjawab tantangan terutama memasuki era revolusi industri 4.0 begitu. Tapi yang kita inginkan adalah bahwa santri, mahasiswa, pemuda berpikir bagaimana untuk mengisi ruang-ruang ekonomi kelas menengah, baik itu secara size ekonomi yang pendapatan maupun dari size ekonomi secara profesi begitu.
Ya, Mas Amin, pada saat kemarin saya berkesempatan berbincang bersama rekan Anda, sesama staf khusus, Mas Belva mengatakan ketujuh staf khusus ini kan akan bekerja secara bersama-sama Betul, berupa gugus inovasi. Nah, ini betul. bagaimana mengkolaborasikan inovasi-inovasi yang ada di pikiran setiap individu di tujuh staf khusus ini? Eh, jadi memang di tim staf khusus itu memang dibagi ke dalam 3 tim ya, Mbak. Tim yang pertama itu adalah tim juru bicara atau tim komunikasi. Yang kedua adalah tim yang berhubungan dengan kelompok-kelompok strategis. Itu adalah bagian Anda. Dan yang tim yang ketiga adalah khusus dia merupakan representasi dari generasi millennials. Nah, yang merupakan representasi dari generasi millennials itu kan ada 7 orang, salah satunya saya. Dan saya diminta tidak hanya menjadi representasi generasi millennials yang tersebut, tapi juga saya diberikan tambahan tugas untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok strategis. Dalam hal ini yang disebutkan oleh Presiden salah satunya adalah santri dan pesantren, kemudian mahasiswa, pemuda, kelompok dari organisasi keagamaan dan sebagainya begitu. Persoalan pemuda ini kan kemudian kompleks. Bagaimana Anda dilihat sebagai sosok milenial, sosok dari kalangan anak muda, memberikan pendekatan ataupun strategi menyelesaikan persoalan-persoalan pemuda di Indonesia? Karena saya latar belakang keluarga saya dari daerah pedesaan ya Mbak, dari daerah pedesaan, dan itu merupakan desa yang secara akses infrastruktur waktu saya kecil itu sangat terbelakang. Padahal jarak desa saya itu hanya 60 km dari pusat ibu kota. Saya berkesimpulan bahwa anak muda di desa bercita-cita bekerja di kota itu bukan karena memang mereka cita-cita, tapi karena keadaan terpaksa untuk memperbaiki masa depan mereka. Dan ini menjadi tantangan bahwa kalau kita begitu terus, kemudian siapa anak-anak muda terbaik dari desa, dari daerah-daerah, semuanya bercita-cita bermigrasi ke kota. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang akan membangun desa? Artinya prioritas Anda apakah akan membuat sebuah inovasi ataupun program yang memang dimulai dari desa misalnya? Saya ingin mengkampanyekan banggalah Anda sebagai pemuda di desa, sebagai anak petani, sebagai anak nelayan. Jadilah Anda petani yang cerdas, jadilah Anda nelayan yang cerdas. Tidak usah bermimpi atau tidak perlu lagi kita untuk mempercepat vertikal ekonomi kita, itu kita harus ke kota. Tidak. Saya yakin nanti akan ada formulasi bagaimana, kenapa saya bercita-cita itu, karena hari ini Presiden membuka ruang selebar-lebarnya, kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak di daerah untuk punya akses yang sama untuk ke kota. Saya kasih contoh. Problem petani itu adalah kepemilikan lahan. Yang itu suatu yang sangat barang mahal. Dan Pak Jokowi dengan program redistribusi aset, dengan program sertifikasi lahan, itu memungkinkan petani-petani kita, anak-anak muda yang ada di desa kembali menjadi petani dan memiliki faktor produksi yang itu akan menjadi modal utama bagi dia menjadi sebagai petani muda, tetapi juga petani yang punya pendidikan yang bagus. Oke, baik. Nah, ini selain mengenai ekonomi, pertumbuhan ekonomi, salah satu konsentrasi pemerintah, Mas Amin, adalah bagaimana mengatasi, mencegah radikalisme. Apa pandangan Anda sebagai sosok muda? Radikalisme itu salah satu tantangan selain ancaman resesi ekonomi global ya. Dan ini sudah berlangsung beberapa lama. Era informasi yang sangat terbuka itu hari ini juga menjadi faktor pemahaman intoleran dan radikalisme itu. Tapi bagi saya tidak
problem keagamaan itu tidak hanya persoalan radikalisme dan intoleran sebenarnya, tapi juga persoalan liberalisasi. Dan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dan menjadi representasi dengan sebagai negara Muslim moderat yang ada di dunia, ini juga tantangan kita untuk bagaimana menyelesaikan problem radikalisme, terutama yang menjalar ke kampus, menjalar ke sekolah, menjalar ke pesantren. Ini menjadi faktor juga. Begitu. Baik, ada sejumlah harapan yang cukup tinggi kepada 7 staf khusus milenial ini. Kapan kemudian para staf khusus ini akan menjawab rasa penasaran dari publik mengenai inovasi apa yang sedang disiapkan, gebrakan seperti apa yang kemudian akan diajukan ataupun akan diperlihatkan oleh 7 staf khusus ini. Artinya program konkretnya akan kita ketahui berapa lama lagi, Mas Amin? Jadi perlu diketahui juga kalau staf khusus itu tidak punya programatik yang itu menjadi ujung tombak seperti yang ada teman-teman di kementerian. Misalkan generasi milenial yang ada di menteri seperti Mas Nadiem, ya, tidak bisa kita diukur dengan kuantiti dari program. Tapi karena kami sebagai staf khusus presiden mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai sumber dari second opinion bagi presiden. Jadi tidak bisa juga dilihat kami akan mengerjakan apa, itu tentunya tidak bisa dilihat seperti itu. Tapi kemarin rapat perdana kami sebagai staf khusus presiden, ya, ini menjadi pengalaman pertama. Rapat yang kami lakukan itu bersama dengan deputi di KSP, itu membahas tentang program kartu prakerja yang menjadi salah satu agenda terbesar prioritas program pemerintah. Yang diminta kepada kami, bagaimana sih kartu prakerja ini bisa sesuai atau bisa link and match antara supply dan demand yang ada di labor market gitu, Bang. Tapi tentunya dengan sentuhan-sentuhan kreativitas inovasi yang tercermin ala anak muda, begitu. Karena kan objek dari program itu juga mayoritas generasi kami, generasi milenial. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana kiprah dari Mas Amin dan juga teman-teman yang baru saja diangkat dan diperkenalkan kepada publik Kamis sore kemarin. Selamat bekerja, kita tunggu inovasi-inovasinya. Terima kasih, Mohon doanya juga, Mbak. Ya, baik, terima kasih Mas Amin telah berbincang bersama kami malam hari ini. Sama-sama.